Halo, perkenalkan saya Darina Siriamani dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Erlangga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ulasan 5 artikel ilmiah berbahasa Inggris dengan topik Economic Order Quantity atau EOQ dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari tugas mandiri mata kuliah Teknik dan Piranti Manajemen. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan deklarasi penggunaan AI. Dalam penyusunan tugas ini, saya menggunakan satu aplikasi berbasis AI yaitu Cloud. Penggunaannya saya batasi untuk 3 hal, yaitu membantu menyusun ulasan dan key message dari artikel yang telah saya baca, membantu merangkum konten, rincian topik dan latar belakang, serta membantu merapikan daftar referensi dalam format APA. Sekarang kita masuk ke rincian topik. EOQ atau Economic Order Quantity adalah metode manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal, yaitu jumlah yang membuat total biaya persediaan menjadi serendah mungkin. Ada 2 komponen biaya utama di sini. Pertama, ordering cost, yaitu biaya yang muncul setiap kali kita melakukan pemesanan. Misalnya, biaya administrasi, biaya pengiriman, dan sebagainya. Kedua, holding cost, yaitu biaya menyimpan barang di gudang per unit persatuan waktu. Misalnya, biaya listrik, biaya keamanan stok, risiko kadaluarsa, dan lain-lain. Formula dasarnya adalah Q bintang sama dengan akar dari 2DS dibagi H. D adalah permintaan, S adalah biaya pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan. Titik optimal itu ada di mana kedua biaya ini bertemu, tidak terlalu sering pesan, tidak terlalu banyak simpan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1913, dan hingga sekarang masih sangat relevan dan digunakan, termasuk di sektor pelayanan kesehatan. Lalu, mengapa EOQ relevan untuk keilmuan AKK? Kita tahu bahwa obat dan bahan medis habis pakai adalah salah satu komponen pengeluaran terbesar di fasilitas kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga anggaran tahunan rumah sakit habis untuk pembelian item-item ini. Masalahnya, kalau stok terlalu sedikit bisa terjadi stock out, obat habis, tindakan medis tertunda, pasien dirugikan. Tapi kalau stok terlalu banyak, anggaran terbuang, gudang penuh, dan risiko obat kadaluarsa meningkat. Sayangnya, banyak fasilitas kesehatan di Indonesia masih mengandalkan metode konsumsi yang sifatnya reaktif. Hanya melihat pemakaian periode, lalu tanpa mempertimbangkan fluktuasi permintaan dari waktu tunggu pengiriman. Disinilah EOQ hadir sebagai solusi. Dengan pendekatan berbasis data, EOQ membantu manajer layanan kesehatan menjawab 2 pertanyaan mendasar. Berapa banyak yang harus dipesan, dan kapan harus memesan? Relevansinya mencakup level mikro di tingkat fasilitas, meso di tingkat dinas atau wilayah, hingga makro di tingkat kebijakan nasional. Artikel pertama ditulis oleh Agada dan Oguchi, diterbitkan di FUW Trends in Science and Technology Journal tahun 2017 dengan judul A Probabilistic Economic Order Quantity Model for Inventory Management of Drugs and Hospital Consumables. Artikel ini dilakukan di instalasi farmasi pusat Rumah Sakit Pendidikan Universitas Negeri Benue, Nigeria. Masalah yang diangkat adalah tidak adanya metode ilmiah untuk menentukan berapa banyak obat yang harus dipesan dan kapan harus memesan ulang, sehingga sering terjadi kehabisan stok di tengah malam dan pasien terpaksa keluar rumah sakit untuk mencari obat sendiri. Peneliti menggunakan data permintaan 2 tahun dari 11 item obat dan bahan medis. Karena koefisien variasi permintaannya di atas 20%, model EOQ probabilistik dipilih, bukan yang deterministik. Selain menghitung EOQ dan reorder level, peneliti juga melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana keduanya berubah saat biaya pemesanan berubah. Key message dari artikel ini adalah model EOQ deterministik yang mengasumsikan permintaan tetap dan pasti tidak cocok untuk farmasi rumah sakit, karena kenyataannya permintaan obat sangat fluktuatif. Model probabilistik jauh lebih tepat karena mempertimbangkan ketidakpastian itu sejak awal. Hasilnya menarik, semakin tinggi biaya pemesanan, EOQ-nya naik tapi reorder levelnya justru turun. Ini memberikan distribusi informasi yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Kontribusinya untuk keilmuan AKK yaitu membuktikan bahwa metode kuantitatif berbasis probabilitas bisa diterapkan secara praktis di fasilitas kesehatan, bahkan di negara berkembang dengan keterbatasan data. Untuk kebijakan di level mikro, artikel ini relevan sebagai dasar SPO pengadaan obat di instalasi farmasi. Di level meso bisa jadi panduan pengendalian persediaan di jaringan Fasiankes, dan di level makro mendukung kebijakan efisiensi pengadaan obat nasional berbasis data. Artikel kedua ditulis oleh Umar Raju, diterbitkan di Journal of Physics Conference Series tahun 2022 dengan judul A Review of Economic Order Quantity Modeling, Their Extensions and Applicability. Ini adalah artikel review, artinya tidak mengumpulkan data baru, melainkan mensintesis penelitian-penelitian yang terdahulu. Tujuannya adalah menyajikan gambaran menyeluruh tentang model EOQ klasik,
apa saja keterbatasannya, dan bagaimana para peneliti mengembangkan ekstensi-ekstensi untuk menjawab keterbatasan tersebut. Ada 4 kelompok ekstensi yang dibahas. Pertama, terkait biaya unit yang tidak tetap seperti diskon harga dan pembayaran tertunda. Kedua, pembatasan kuantitas pesanan seperti item deteriorasi dan kapasitas gudang. Ketiga, situasi di mana stock out boleh terjadi dan pesanan back order diizinkan. Keempat, kehadiran item cacat yang memerlukan inspeksi. Key message-nya, tidak ada satu model EOQ yang berlaku universal. Sejak pertama dikembangkan lebih dari 1 abad lalu, EOQ terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi nyata, dan ini adalah kekuatannya sebagai piranti manajemen. Untuk keilmuan AKK, artikel ini penting karena membangun pemahaman bahwa pemilihan model EOQ harus disesuaikan dengan karakteristik item yang dikelola. Obat dengan masa kadaluarsa pendek membutuhkan model berbeda dengan alat medis yang tahan lama. Relevansi kebijakannya di level mikro membantu manajer farmasi memilih model yang tepat sesuai jenis obat dan kondisi pasokan. Di level meso menjadi acuan pengembangan standar prosedur pengadaan, dan di level makro memberikan landasan bagi regulasi sistem manajemen persediaan obat secara nasional. Artikel ketiga ditulis oleh Gumus dan Gumus diterbitkan di Jurnal Logistics tahun 2026. Dengan judul Integration of Nursing and Pharmacy Inventory Decisions with DDD-based EOQ. Artikel ini mengembangkan kerangka EOQ yang sangat inovatif. 3 hal yang membedakannya dari studi EOQ farmasi lainnya. Pertama, permintaan dinyatakan dalam satuan DDD atau Defined Daily Dose dari WHO, bukan dalam jumlah unit atau nilai rupiah. Ini memungkinkan perbandingan antar produk obat yang berbeda secara langsung. Kedua, biaya pemesanan dihitung secara sangat transparan berdasarkan langkah kerja nyata staf NHS Inggris. Ketiga, biaya keterlambatan tidak diasumsikan begitu saja, melainkan diturunkan secara matematis dari target tingkat layanan yang ditetapkan. Model ini dikalibrasi pada rumah sakit NHS 600 tempat tidur dan divalidasi dengan simulasi Monte Carlo. Key message-nya, keputusan inventory farmasi tidak bisa dipisahkan dari indikator klinis. Dengan menggunakan satuan DDD, model ini menghubungkan langsung keputusan pemesanan obat dengan konsumsi klinis yang terukur, bukan hanya bicara soal unit fisik atau nilai uang. Hasil kalibrasinya juga menarik. Untuk rumah sakit 600 tempat tidur, model menghasilkan sekitar 17 kali pemesanan per tahun dengan interval sekitar 21 hari. Dan total biaya tahunan hanya sekitar 451 pound sterling. Dan yang penting, meski target fill rate dinaikkan dari 95% hingga 99,9%, total biaya hanya naik sekitar 2,5%. Artinya, meningkatkan standar layanan hampir tidak menambah biaya secara signifikan. Kontribusinya untuk AKK yaitu menjembatani keilmuan manajemen dengan standar klinis WHO dalam satu kerangka keputusan yang transparan dan dapat diaudit. Artikel keempat ditulis oleh Nasution Astarik dan Gisrang, diterbitkan di Open Access Macedonian Journal of Medical Science tahun 2022 dengan judul Analysis of the Implementation of Drug Inventory Control with the ABC, EOQ, ROP, and SS Method. Ini sangat relevan dengan konteks Indonesia. Penelitian dilakukan di instalasi farmasi sebuah rumah sakit di Indonesia yang selama ini menggunakan metode konsumsi dengan pengadaan obat. Peneliti mengusulkan pendekatan gabungan yang lebih komprehensif, ABC untuk mengklasifikasikan obat berdasarkan nilai investasi, EOQ untuk menentukan jumlah pesanan optimal, ROP atau reorder point untuk menentukan kapan harus memesan ulang, dan SS atau safety stock untuk menentukan berapa stok pengaman yang harus selalu tersedia. Data yang digunakan adalah 269 item obat selama bulan Agustus tahun 2020. Key message-nya, metode konsumsi yang selama ini umum digunakan di Indonesia rentan terhadap stock out karena hanya melihat ke belakang, melihat pemakaian lalu, tanpa mempertimbangkan variabilitas permintaan ke depan. Pendekatan ABC, EOQ, ROP, SS jauh lebih terstruktur dan aman. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 269 item obat, ada 59 item kelompok A yang nilainya mencapai 70% dari total investasi. Kelompok inilah yang paling perlu diawasi ketat. EOQ-nya bervariasi tergantung kelompok, dan safety stock dihitung berdasarkan waktu tunggu dan rata-rata permintaan. Kontribusi untuk AKK yaitu memperkuat argumentasi bahwa manajemen persediaan farmasi di Indonesia perlu bertransisi dari pendekatan reaktif ke pendekatan berbasis data kuantitatif. Relevansi kebijakan di level mikro adalah sebagai dasar SPO pengadaan farmasi di rumah sakit Indonesia. Di level meso sebagai rekomendasi standar pengelolaan obat daerah, dan di level makro mendukung efisiensi pengadaan obat JKN. Artikel kelima ditulis oleh Al-Nahal dan rekan-rekan, diterbitkan di Jurnal Sustainability tahun 2024 dengan judul Economic Order Quantity, A State of the Art in the Era of Uncertain Supply Chains. Ini juga artikel review namun dengan cakupan yang sangat luas dan terkini. Artikel ini memetakan 18 persyaratan yang dapat mengubah formula EOQ klasik. Dibagi ke dalam 4 kelompok besar.
parameter input seperti biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, varian model seperti permintaan variabel dan item deteriorasi, tren terkini seperti dampak lingkungan dan industri 4.0, serta pertimbangan praktis seperti ukuran unit logistik dan model yang disederhanakan. Yang menarik, peneliti juga memasukkan dampak pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik sebagai konteks gangguan rantai pasok yang nyata mempengaruhi perhitungan EOQ. Key message-nya, dari 18 persyaratan yang diidentifikasi, setidaknya 11 belum mendapat perhatian memadai dari peneliti, termasuk diantaranya adalah EOQ dalam konteks industri 4.0, model EOQ yang tangguh menghadapi gangguan rantai pasok, dan model EOQ yang cukup sederhana untuk langsung digunakan oleh praktisi di lapangan. Data dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa EOQ perlu disesuaikan naik 20 hingga 30% saat terjadi lonjakan permintaan untuk mencegah stock out, dan bisa diturunkan 10 hingga 15% saat permintaan kembali stabil untuk menekan holding cost. Kontribusinya untuk AKK yaitu memberikan peta jalan penelitian EOQ ke depan yang sangat relevan bagi upaya membangun ketahanan rantai pasok farmasi dan alat kesehatan di era penuh ketidakpastian. Relevansi kebijakannya di level mikro mendorong adaptasi model EOQ sesuai kondisi pasokan yang tidak menentu. Di level meso mendukung perencanaan buffer stok obat esensial, dan di level makro sangat relevan bagi kebijakan ketahanan rantai pasok obat nasional. Sebagai penutup, ada 4 kesimpulan utama yang dapat saya tarik dari kelima artikel ini. Pertama, EOQ terbukti menjadi piranti manajemen yang relevan dan terus berkembang dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan, dari farmasi rumah sakit di Nigeria, kalibrasi institusional di Inggris, hingga instalasi farmasi di Indonesia. Kedua, kelima artikel menunjukkan satu benang merah yang sama, yaitu pendekatan berbasis data lebih unggul dibandingkan metode konvensional dalam pengendalian persediaan farmasi. Ketiga, EOQ tidak hanya menjawab pertanyaan teknis berapa banyak dan kapan memesan, tetapi secara langsung berdampak pada efisiensi anggaran dan keselamatan pasien. Dan keempat, dalam keilmuan AKK, EOQ berkontribusi di 3 level, mikro untuk manajemen pengadaan di Fasiankes, meso untuk perencanaan farmasi di tingkat wilayah, dan makro untuk kebijakan rantai pasok obat nasional. Selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.